kena penyakit tembolok. Hai Smart Breeder, ketemu lagi di channel YouTube gue. Malam ini gue baru tahu kalau ternyata ada satu ekor anakan lovebird gue yang kena penyakit tembolok. Kalian pasti bingung penyakit tembolok tuh kayak apa sih? Besok pagi gue kasih lihat, dan gue akan kasih lihat ke kalian gimana cara ngobatin penyakit tembolok ya. Oke, sampai ketemu besok pagi. Sekalian gue kasih lihat kalian ciri-cirinya burung yang kena penyakit tembolok itu seperti apa, dan penyembuhannya gimana, apa yang harus kita lakukan. Saksikan terus, oke? Nah, ketemu lagi sama gue. Pagi ini kita lihat perkembangan anakan lovebird yang kena penyakit tembolok itu. Di sini gue memberikan obat yang namanya obat tembolok. Harganya itu di marketplace sekitar 10.000, 5.000 sampai 10.000 lah, macam-macam variatif harganya. Nah, di sini gue juga ngasih lihat ke kalian gimana cara ngasih cairan tembolok itu. Nah, biasanya kalau kita sepet gitu, si bayi burungnya akan muntahin semacam lendir yang baunya lumayan menyengat baunya. Nah, kalau bisa kondisinya piikannya itu dipisah dengan piikan-piikan yang lain juga. Jadi supaya tidak menular. Kayaknya menular. Sepengalaman gue, penyakit tembolok itu rada menular, dan ciri-cirinya biasanya temboloknya memerah. Terus ketika pada saat kita sepet, dia tidak bisa sampai ke sini. Jadi hanya separuh aja temboloknya, dan biasanya makanannya rada mengendap. Nah, kebanyakan orang berpikir makanan mengendap ini kesalahan dari buburnya lah, apalah segala macam. Tidak, sebenarnya yang bermasalah adalah burungnya, karena burungnya kena penyakit tembolok. Nah, itu yang harus diobatin. Jadi jangan salahin buburnya, jangan salahin kekentalannya, tetap kita lihat juga kondisi burungnya gitu. Kebanyakan orang ketika ngalamin bubur yang tidak tercerna pasti nyalahin bubur lolohannya. Nah, salah satu ciri-ciri piikan lovebird yang kena penyakit tembolok itu juga tumbuhnya rada kerdil, dan temboloknya seperti mengantong, apa sih sebutannya ya? Membesar gitu, kayak membesar tapi nggak ada isinya gitu. Jadi kayak ada penebalan dinding temboloknya gitu, makanya dia membesar gitu. Nah, salah satunya itu burungnya kerdil, temboloknya membesar, memerah juga. Terus biasanya bulunya kusut, bulunya tuh kayak semacam apa ya, kering gitu. Lama-lama kalau nggak bisa diobatin, biasanya akan menyebabkan kematian, karena dia ketika dia makan sedikit dia muntah, akhirnya makanan itu tidak bisa tercerna dengan baik, akhirnya burungnya mati. Jadi kita bisa obatin dengan obat tembolok tadi yang diberikan intens pagi dan sore. Kebetulan anakan lovebird gue ini udah mulai diloloh pagi dan sore, jadi cuma sedikit aja, sekitar 1 mili mungkin perbandingannya kita kasih dulu ke mereka 1 jam atau setengah jam sebelum diloloh gitu. Nanti ngelolohnya sedikit demi sedikit sampai benar-benar temboloknya bisa kembali normal. Buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama, bisa sharing di kolom komentar bagaimana cara perawatannya. Tapi yang jelas ketika menemui penyakit tembolok, jangan panik, kita cari dulu obatnya. Terus nanti kita kasih ke mereka gitu, biar dia muntahin dulu semuanya. Itu akan ada lendir-lendir yang keluar dari temboloknya tuh. Nah, beberapa hari, biasanya 2-3 hari itu mereka akan temboloknya kembali normal. Itu juga ada di video, gue kasih temboloknya memerah. Itu semacam kayak ada infeksi di temboloknya kayaknya. Entah mungkin kesalahan gue karena buburnya terlalu panas. Kadang kita terlalu cepet ngasih gitu, misalnya anget-anget atau apa, kita lupa gitu ngasihnya masih kondisinya panas, akhirnya nyebabin jadi infeksi pada temboloknya. Di kasus gue yang seperti sekarang ini. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman sama, boleh tulis di kolom komentar gimana cara ngobatinnya. Ini pengobatan penyakit tembolok versi gua. Jangan lupa like, share, komen videonya. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di
konten berikutnya.